Selamat siang semuanya. Siang. Kita absen dulu ya. Yang mau masuk hari ini ada siapa? Ada. Masuk semua ya. Masuk semua. Masuk. Oke, kemarin kita minggu lalu belajar tentang virus. Apa aja yang kalian masih ingat tentang virus? Bentuknya, strukturnya, sifatnya. Hari ini kita mau belajar tentang pemecahan masalah kompleks dalam kehidupan. Studi kasusnya tentang Virus. COVID sudah pusing nggak sih? Iya. Kita kenal belum? Sebelum kita lanjut, silakan scan dulu. Kerjakan waktunya. Kita saksikan video ini ya. Bahas apa videonya? Sebuah penyakit yang disebabkan oleh sekarang pertanyaannya ini. Kita kan ada di sekolah ya. Penyebarannya kan lewat kontak langsung, tukeran makanan, laptop dan lain sebagainya. Menurut kalian, gimana caranya agar penyebaran penyakit di sekolah bisa dikurangi? Terus rajin olahraga. Nah, itu adalah yang barusan kalian lakukan adalah berpikir komputasional. Ya, berpikir sains. Ada yang tahu ChatGPT? Ya, tadi baru bikin ya. Ada yang pakai tadi ya di tablet ya. Baru kerjaan tugas ya. ChatGPT ya. Ada yang tahu Siri? Siri. Alexa? Adalah apa? ChatGPT. Artificial Intelligence. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan dasar artifisial. Apa itu KA? Boleh dibaca tuh. KA adalah atau juga robot untuk melakukan pekerjaan. Oke, jadi artificial intelligence adalah sebuah kecerdasan yang dirancang. Sebuah mesin, sebuah teknologi yang fungsinya biar bisa sama kayak manusia. Manusia bisa berpikir ya? Bisa ya? Kalau AI kita nggak masukin perintahnya, apakah dia akan keluar sarannya? Enggak. Ya. Jadi AI bisa bekerja kalau ada perintahnya. Iya apa iya? Iya. Dan siapa yang merintahin dia? Manusia. Kenapa dia bisa jauh lebih pintar? Karena mereka punya bank data. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem mereka, sehingga apapun perintah yang dimasukkan, kalau mereka punya datanya, mereka bisa keluarkan. Misal, saya punya sebuah sistem untuk ngecek harga tempe. Saya bikin mesin pendeteksi chatbox saya. Dia fungsinya untuk mendeteksi harga tempe. Kemudian saya kasih ini, harga tempe di Bali, keluar ke harganya. Keluar. Kemudian yang pertama tempe. Pertama tempe nih, berapa harga tempe di Bali? Keluar nggak? Keluar. Kedua saya coba lagi nih, berapa harga tahu di Bali? Keluar nggak? Enggak. Karena data yang saya masukkan adalah harga-harga dari tempe. Jadi dia nggak bisa deteksi harga tahu. Itu kan mereka bekerja berdasarkan data yang dimasukkan.
Kalau abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Menyelesaikan masalah. Oke. Sekarang saya punya ini. Memecahkan masalah jadi bagian yang kecil atau disebut decomposition. Mencari pola yang sering terjadi atau disebut pengenalan pola ya, atau pattern recognition ya, benar ya? Itu ya. Recognize. Ya itu tadi ya. Fokus pada yang penting. Abstraksi. Dan yang terakhir fungsionalkan. Jadi ini adalah susunan yang dibuat sehingga AI bisa bekerja jauh lebih cepat dibandingkan manusia. Karena mereka membuat masalah yang besar menjadi kecil. Kemudian mereka cari polanya. Kemudian fokus terhadap apa yang diminta. Kemudian dia akan buat urutannya atau sistematisnya sehingga apa yang diminta manusia akan sesuai atau keluar. Tapi apakah selalu? Enggak juga. Tergantung Anda membuat perintah. Sampai sini bingung? Enggak. Menurut kalian kenapa kita harus berpikir secara komputasional? Apa pentingnya? Perlu nggak sih? Tapi perlu nggak sih kita mikir komputasional? Perlu. Kenapa ya? Mikir komputasional. Yang pertama kita bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks untuk jadi lebih mudah. Organisir dengan baik. Kemudian kalau kita udah tahu polanya kita bisa bikin solusinya. Lebih cepat, lebih efisien, sesuai dengan targetnya. Kemudian lebih disiplin atau teratur dalam berpikir. Kita bisa bikin langkah-langkah sehingga problem solving kita terhadap sesuatu ketika kita diminta untuk berpikir cepat itu mudah. Sampai situ tentang berpikir komputasional dan penyebaran virus. Ada pertanyaan? Tidak. Kemudian apa yang harus kalian lakukan hari ini adalah kalian harus belajar mengidentifikasi masalah yang kompleks, kemudian latihan memecah masalah jadi bagian-bagian yang kecil, diskusikan dengan teman kalian tentang masalah tersebut, kemudian buat solusinya dalam langkah-langkah. Masalahnya apa tuh? Masalahnya adalah penyebaran virus. Virusnya nggak boleh COVID karena udah banyak di internet. Kalian boleh gunakan semua KA, ChatGPT lah, Gemini lah, dan lain sebagainya. Nah, silakan saudara di sini satu kelompok satu aja. Gimana? Ada kesulitan? Enggak Bu. Oke. Aman? Apa? Virusnya apa? Habis. Udah sampai mana? Udah sampai tahapan keberapa? Apa itu? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Semangat. Gimana? Aman. Udah sampai mana? Sampai mana, Bre? Sampai tabel. Sampai mana? Tabel udah selesai, Bu. Nomor 23 belum. Nomor 23 belum. Masih yang pertama. Apa virusnya? Virusnya SARS, Bu. SARS. Keren. Sampai meremuk dia. Sampai mana? Sampai mana? Algoritma. Algoritma apa virusnya? Cacar air. Cacar air. Oh, tinggal satu lagi berarti ya. Iya Bu. Semangat. Sudah dekat. Sudah dekat. Betul. Semangat sejati. Penyemangat sejati. Di kelompok berapa ini? Kelompok handsome. Kelompok handsome. Boleh, boleh. Handsome. Jaya, jaya gitu ya. Sampai mana udah? Berapa? Apalagi ini udah sampai tahapan yang mana? Yang kedua tuh apa? Yang kedua tuh apa? Tahapan mencari pola. Kalau pertama tuh apa sih? Kompleks masalah. Dekomposisi.
5 menit lagi lah ya. 5 menit. Oke, udah ya. Kita mulai ya. Siapa yang mau duluan? Jadi kalian maju ke depan, kemudian sebutkan nama kelompoknya, kemudian silakan presentasikan ke kita filsafat dan bagaimana solusinya. Ibu ada. Yang lainnya hadap depan dulu yuk. Kita perhatiin teman-teman yang mau presentasi. Selamat siang semuanya. Ya. Semuanya kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok cowok-cowok. Tadi kayaknya handsome deh. Terus kali ini kita akan mempresentasikan sebuah evaluasi yang dikasih oleh Bu Uli tentang pemecahan masalah tentang virus. Kali ini kita ada virus Nipah. Virus Nipah itu dikeluarkan dari buah, bisa dipotong, dan juga dari babi. Mungkin bisa lebih lanjut ke bacaan. Udah dikirim di Japri, Bu Uli. Kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman.